Ketika memasang baliho itu nggak ada yang salah kok. Tetapi jangan juga ditambah dengan hal-hal yang rasanya absurd. Bekerja untuk Indonesia, kepak sayap kebinekaan. Satu bahasa-bahasa yang basa-basi sebetulnya. Rakyat tidak butuh itu semuanya. Apa iya sih? Dengan melihat baliho, rasa lapar itu akan hilang. Apa iya? Dengan melihat baliho, pandemi pun akan terbang. Halo sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. 17 Agustus 2021 menjadi peristiwa yang cukup menarik untuk kita lihat bersama. Kalau biasanya peringatan 17 Agustus, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini diisi dengan berbagai macam acara yang begitu menarik perhatian. Mulai dari pemasangan bendera, pemasangan umbul-umbul, sampai kepada perlombaan-perlombaan yang cukup merakyat. Tapi ada sesuatu yang cukup menarik belakangan ini. Kalau kita berjalan ke sudut-sudut kota yang cukup strategis, maka akan ada satu hal yang menarik. Bagaimana kemudian wajah para tokoh-tokoh nasional itu bertebaran di baliho. Bukan hal yang kecil, balihonya cukup besar sehingga cukup menarik perhatian. Rame juga kalau melihat mereka memasang wajahnya yang penuh senyum. Sebetulnya kalau kita bicara tentang pemasangan baliho sih bukan hal yang baru. Apalagi kalau sudah mendekati pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, sampai kemudian pemilihan ketua umum partai politik. Sah-sah saja kok, nggak ada yang dilanggar. Itu nggak ada aturannya untuk pemasangan baliho. Saya pun bisa kalau punya duit, masalahnya nggak punya duit. Tentu mereka yang dipajang wajahnya itu ya ingin dikenal masyarakat. Jadi masyarakat tidak mencemooh ketika mereka bertemu. Siapa sih yang ada di baliho itu? Karena mereka bayar, mereka membayar pajak reklame, itu sudah menjadi pemasukan bagi pemerintah daerah. Dan tentu saja pemasukan juga bagi biro iklan yang memasangnya. Jadi kalau kemudian ada yang protes, masalahnya di mana? Nggak ada masalah sebetulnya. Tapi persoalannya adalah ketika pandemi masih belum usai, masih banyak rakyat yang menjadi korban kelaparan, masih harus isolasi mandiri dan sebagainya. Pemasangan baliho itu terasa tidak elok. Memperkenalkan diri sebagai calon pemimpin masa depan itu tidak salah. Sah-sah saja. Namanya pencitraan memang harus dilakukan sejak dini. Tetapi di masa pandemi, rasanya hal itu tidak bisa dibilang cukup berempati. Ketika rakyat sedang berjuang dengan nyawa mereka, ketika rakyat sedang berjuang dengan perut mereka, ke ujuk-ujuk para politikus ini malah asik memoles diri melalui baliho yang mulai menyesaki ruang publik. Mereka memaksakan diri dengan senyum manis, seolah pandemi bisa selesai dengan senyum itu. Mungkin, ini sekali lagi mungkin dengan melihat baliho kita yang kelaparan bisa kenyang. Bisa jadi dengan melihat baliho itu kita yang sakit segera sembuh. Siapa tahu dengan itu bisa menjadi obat. Tapi begini saja deh, bagi Anda yang memasang baliho seperti itu, jujurlah, ngapain tujuannya masang baliho itu? Kalau ingin punya niat menjadi suksesor Joko Widodo pada 2024, sah-sah saja kok. Tapi nggak usah malu-malu, sebut saja di situ. Jadi nggak usah bilang dengan berbagai macam istilah dan sebagainya. Enggak lah, udah basi itu. Ketika memasang baliho itu, nggak ada yang salah kok. Tetapi jangan juga ditambah dengan hal-hal yang rasanya absurd. Bekerja untuk Indonesia, kepak sayap kebinekaan, satu bahasa-bahasa yang basa-basi sebetulnya. Rakyat tidak butuh itu semuanya. Kalau memang Anda ingin bekerja untuk rakyat, bekerjalah dengan sepenuh hati. Nggak usah pakai embel-embel. Rakyat tidak akan lupa kok dengan pekerjaan Anda. Kalau Anda ingin bicara tentang kebinekaan, majulah menjadi orang yang berbicara tentang kebinekaan. Pluralisme di negeri ini sudah terkoyak. Itulah yang harus diperbaiki. Jadi nggak usah pula diembel-embeli nanti rakyat yang meminta. Kalau memang ingin punya niat menjadi suksesor Joko Widodo pada 2024, nggak ada salahnya kok. Tetapi kalau memang tidak milih niat seperti itu, berani nggak Anda bersumpah bahwa saya nggak mau kok jadi calon presiden Republik Indonesia. Jangan sampai nanti ujuk-ujuk
hanya karena kemudian mengklaim bahwa saya diminta oleh rakyat, terpaksa saya dengan berat hati menerima pencalonan sebagai calon presiden 2024. Basi childish itu. Pahami juga lah. Yakinkan juga kalau rakyat itu sedang menderita diterpa COVID-19. Jangan malah dijadikan objek akrobat pencitraan yang tidak sedap dari para politikus. Ya, sampai hari ini pun masih berpikir, kok masih sempat-sempatnya sih ya memikirkan cara menggapai kekuasaan tanpa sedikit pun berempati dengan rakyat yang sedang dilanda kesusahan. Apa iya sih dengan melihat baliho rasa lapar itu akan hilang? Apa iya dengan melihat baliho pandemi pun akan terbang? Janganlah sampai mengawang-awang punya niat. Jawablah dengan jujur, apa tujuan sebenarnya memasang baliho seperti itu? Bayangkan berapa banyak fulus yang dihabiskan hanya untuk memoles bahwa Anda punya kapasitas sebagai pemimpin negeri. Nggak ada yang salah sebetulnya juga. Kalau disebutkan itu salah, nggak ada yang salah. Silahkan kok, duit-duit Anda, hak-hak Anda, siapapun punya hak untuk itu. Tapi juga lah, jangan lupa berkaca diri. Apa yang sudah saya berikan kepada bangsa ini? Apa yang sudah saya ingin perbuat untuk bangsa ini? Bagi saya, baliho seperti itu ya cukup merusak keindahan tata kota lah. Mungkin para politikus itu harus lebih bisa menata kata dan juga menata kerja. Sehingga apapun yang mereka lakukan sejalan dengan kehendak rakyat. Mau dipoles seperti apapun, kalau memang Anda nggak punya empati, ya sama saja bohong. Itulah yang harus diperhatikan sejak dini. Rasanya sih kalau saat ini jauh lebih mengena kalau Anda semua terjun ke kehidupan rakyat. Datanglah, sapalah, bawalah bingkisan. Itu akan lebih mengena dan rakyat tidak akan lupa. Rakyat akan memiliki keingatan untuk rekam jejak seperti itu. Lupakan sejenak atribut-atribut yang melekat. Datanglah sebagai seorang rakyat yang ikut berempati, yang ikut merasakan penderitaan. Saya yakin mereka akan mendukung Anda sepenuh hati ketika datang dengan hati nanti. Jangan lupa, mayoritas pemilih pada 2024 mendatang adalah anak-anak muda yang rasional. Mereka menjadi bagian dari generasi milenial dan pasca milenial. Jadi bagi mereka, apapun yang dilakukan hari ini itu akan terekam dengan baik. Jejak digital itu tidak bisa dibohongi. Mereka pemilih yang cerdas dan kritis. Kalau cuma masalah pencitraan, siapapun berhak melakukan itu. Politikus memang wajib melakukan pencitraan. Tapi juga jangan diberikan satu pepesan kosong. Satu hal janji-janji yang kemudian hanya seperti di awang-awang. Mungkin dalam benak para perancang di balik baliho-baliho ini, nggak ada urusan lah sama anak milenial itu. Baliho ini cuma untuk mengenalkan bos saya doang kok. Nggak ada kaitannya dengan 2024. Hello? Begitukah? Kalau memang pernyataannya seperti itu, pasti akan dipegang oleh banyak pihak. Yakin bahwa itu tidak ada kaitannya dengan 2024? Kalau dalam ungkapan Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, pemasangan baliho elit politik sama sekali tidak memberikan solusi terhadap kesulitan masyarakat menghadapi pandemi COVID-19. Komunikasi politik yang dilakukan para elit politik tersebut merupakan hal yang kontraproduktif di tengah pandemi. Jangan heran kalau kemudian justru nanti akan menimbulkan resistensi dari masyarakat. Camkan itu. Yang pasti, baliho tidak serta-merta mendongkrak elektabilitas. Baliho tidak menawarkan solusi di tengah kesulitan rakyat. Politisi kok malah asik sendiri, sementara rakyat hidup kesusahan di tengah pandemi. Kira-kira begitulah kata Adi Prayitno. Dengan nada sinis, Adi menyebutkan, baliho terkesan basa-basi, hanya slogan, sehingga terkesan kontraproduktif. Kalau tidak mau kasih solusi, lebih baik jangan nampang di baliho. Bukan cuma Adi yang bersikap sinis seperti itu, tapi juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Bahkan ia menilai maraknya pemasangan baliho yang dilakukan sejumlah politisi di tengah pandemi seperti ini dapat menjadi bumerang. Tahu kan bumerang? Kalau kita lempar senjatanya justru akan mengena kita sendiri. Pengenalan terhadap tokoh belum tentu berbanding lurus dengan elektabilitas. Belum tentu berbanding lurus dengan kesukaan masyarakat terhadap tokoh yang digadang-gadang tersebut. Jadi nyantai sajalah.
Ibarat kata Belanda masih jauh, masih banyak hal yang harus dia lakukan, bukan hanya sekedar pasang tampang di baliho. Dalam kondisi tertentu, hal itu justru akan menimbulkan efek negatif kepada tokoh yang dipasang di baliho. Dengan kata lain, Yunarto menyebutkan bahwa itu adalah cara politisi untuk mengenalkan diri kepada masyarakat, agar masyarakat berminat dan mendukung mereka pada 2024 nanti. Cuma Yunarto berpesan, kalau mau merebut simpati publik, gerakan saja mesin partai dengan memberikan bantuan kepada masyarakat. Masyarakat tentu lebih membutuhkan sembako misalnya, karena mereka kesulitan ekonomi dan kesehatan akibat pandemi. Juga jangan lupa, berikan vaksin secara gratis kepada masyarakat. Dan tentu saja itu akan menjadi satu hal yang produktif. Masyarakat tentu akan ingat, di mindset mereka itu akan tahu siapa yang menyumbang sesuatu yang sangat dibutuhkan pada hari ini. Jadi nggak perlu bahasa seremonial atau cuma pengen eksis lah. Daripada buang-buang duit untuk masang diri di baliho, apa nggak lebih baik beli vaksin saja untuk disumbangkan kepada masyarakat. Lebih membutuhkan loh, bayangkan berapa miliar dana untuk baliho, bandingkan dengan cara itu untuk membeli vaksin. Itu jauh lebih bermanfaat. Nggak apa-apa, ada atribut partai di situ banyak, masyarakat nggak peduli kok siapa yang akan menyumbang itu, tetapi mereka akan ingat pihak-pihak yang memang memperhatikan mereka. Jangan lupa, masyarakat terutama kaum milenial paling gampang dengan yang namanya dunia maya, dunia digital. Mereka akan mencari jejak digital sebelum melakukan pemilihan nanti. Ketika bangsa ini memasuki era kenormalan baru akibat pandemi dan para politikus masih menggunakan cara-cara lama dengan memasang baliho, percayalah para pemilih nanti pasti akan memiliki rekam jejak buat Anda semuanya. Terlebih sekarang di era media sosial yang berkuasa. Jejak digital akan mudah dan hanya tinggal tunggu waktu untuk dimunculkan. Tentu saja dengan segala komentar yang entah menyenangkan, entah kemudian justru akan makin membuat lubang itu semakin menganga. Semua itu akan tercatat sebagai rekam jejak yang akan menjadi pertimbangan pemilih saat pemilu nanti. Memang tak banyak tokoh yang memasang baliho, tapi itu sudah cukup memberikan pelajaran buat kita tentang komunikasi politik yang mereka lakukan. Ada benarnya juga kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kalau saat ini tak pantas membicarakan isu Pilpres 2024. Terlebih ketika masyarakat lebih membutuhkan perhatian pada penanganan pandemi COVID-19. Masyarakat lagi butuh itu semuanya. Ora pantas ngomong kui, maksudnya tidak pantas ngomong isu Pilpres, begitu kata Ganjar. Apa susahnya menghibur masyarakat, menyenangkan hati masyarakat yang sedang dilanda kedukaan? Nggak banyak kok yang mereka harapkan, kecuali ingin segera terbebas dari pandemi, beraktivitas dengan normal kembali, dan bisa mencari nafkah dengan tanpa harus dibayang-bayangi oleh pandemi COVID-19. Mereka sepertinya tak ingin dihidangkan pemandangan wajah-wajah yang nampang di jalan-jalan utama negeri ini lewat baliho. Jangan lupa, ada masanya kok untuk itu. Ada baiknya kita sekarang merdeka dari baliho. Daripada pasang baliho, mendingan kita belikan sembako. Setuju?